Kita pindah dulu ke Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28 sampai dengan ayat 30. Quran surah 15 ayat 28 sampai 30. Pelan-pelan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Dan ingat, kalau ada idh itu maknanya 3. Ingat, pahami, renungkan. Jadi kalau kita membaca Quran dibuka dengan idh, diingatkan kita oleh Allah, ingat ya. Pahami apa yang akan kau baca ini, lalu renungkan itu pada dirimu yang paling dalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, pahami, ingat, renungkan. Ketika Allah berfirman pada malaikat, inni khaliqun basyara, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, yang bukan jin. Jadi sebelum Allah mencipta kita manusia disebut dengan basyar di sini, maka sudah ada malaikat dan jin terlebih dahulu. Urutannya malaikat dulu diciptakan dari cahaya, nur. Lalu jin diciptakan dari api, nar. Ya, baru kemudian kita manusia, basyar. Karena itu ayat manusia 28, ayat tentang jinnya 27-nya. Jadi kalau Anda lihat ayat 27 di Quran surah 15, wal janna khalaqnahu ya min qablu min naris samum. Sebelum manusia ada jin dulu urutannya diciptakan. Nanti jin ini sebagiannya ada yang tinggal nanti dengan malaikat di alam langit, tapi di alam tersendiri dari 7 lapis itu tidak sampai ke bagian atas. Nanti ada yang tinggal berkehidupan di dunia, yang kelak fungsinya akan digantikan oleh manusia menjadi khalifah di bumi. Nah, yang tinggal di alam langit ini, itu yang dulu disebut dengan Azazil namanya. Jin yang sangat taat, rajin ibadah, sampai diagungkan itu Azza. Oleh malaikat disebut nih hebat nih, ibadahnya banyak, maka disebut dengan Azazil. Cuma nanti kisahnya ketika manusia diciptakan dan akan menempati posisi sebagai khalifah di bumi, jin yang terlihat taat ibadah ini ternyata memiliki kecemburuan yang tinggi sampai membangkang perintah Allah. Maka membangkang perintah disebut dengan fasik. Perbuatannya fasak. Maka berubahlah ia dari jin menjadi makhluk fasik. Ya, tertutup kebaikannya dengan keburukannya. Yang menutup keburukan dengan kebaikan, ada yang buruk yang tak ingin terlihat ditutup dengan yang baik, itu namanya libas, dari kata labasa. Tapi kalau yang baik sudah bagus, ibadah, jujur baik, ditutup dengan keburukan karena sombong misalnya, maka itu namanya dari kata balasa, makhluk yang tertutupnya disebut iblis. Maka dari situ dia menjadi iblis. Di situ ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Quran surah 18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jadi iblis ini asalnya dari kalangan jin yang tadinya taat tapi tertutup oleh kesombongannya untuk memenuhi perintah Allah, dia tolak karena sombong. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 34 dengan kalimat yang sama tapi inti yang beda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia enggak mau sujud, wastakbar karena sombong. Ya. Nah, Allah memurkai jin ini menjadi iblis bukan karena enggak sujudnya pada Adam, tapi enggak patuhnya sama Allah. Urusan jin sama Adam itu terkait jin dan Adamnya, tapi ketika tidak mematuhi Allah, maka hilang sifat ubudiyahnya. Maka marahnya Allah kepada jin jadi iblis ini bukan karena Adamnya, karena enggak patuhnya pada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah katakan, "Hei iblis," dirubah langsung jadi iblis. "Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan?" Jadi yang penting itu perintahnya, bukan karena sujudnya. Kita diminta sholat itu, sholat bukan karena sholatnya, bukan karena sujud rukunya, karena Allah yang perintahkan. Karena kita mengaku beriman, buktikan kita patuh pada Allah. Maka kepatuhan itu wujudnya lewat sholat. Makanya ketika seseorang yang mengaku beriman tidak sholat,
itu sama dengan tidak mematuhi Allah, itu prinsip dasarnya.